take meaning, ya, mengambil makna. Nah, bagaimana kita mengambil makna dari sebuah kejadian itu juga sangat terkait dari bagaimana kita menyikapi stresor, ya, menyikapi kondisi. Nah, ketika kita menghadapi stresor, menghadapi situasi yang membuat kita menjadi mungkin panik, gusar, membuat kacau semuanya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, percaya bahwa akan ada keberuntungan setelah musibah. Ya, kenapa percaya ada di awal? Karena ketika kita mempunyai keyakinan bahwa setiap masalah itu pasti ada hikmahnya, setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Setiap masalah itu Allah hadirkan bukan cuma-cuma, pasti ada pesan-pesan cinta yang nantinya harus kita cari, harus kita baca, ya, harus kita sikapi dengan baik. Jadi sangat penting, ya, kepercayaan kita pada sesuatu ketika benar-benar hal itu terjadi, ya, misalnya tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami sakit gitu, ya, itu setelah kita melakukan healing tadi, ya, kita harus beranjak pada take meaning, percaya bahwa kalau ada yang sakit, insya Allah ada sembuh. Kalau ada sehat, ada sakit. Pada saat sakit, ya, kita harus ingat bahwa, oh ya, begitu banyak nikmat sehat yang mungkin belum bisa kita maksimalkan. Nah, dari situ kita akan bisa lebih pintar memanage stresor atau kondisi yang terjadi pada diri kita. Yang kedua adalah temukan satu aspek positif dari masalah. Ya, ini juga terkait dengan hikmah. Tak ada satupun kejadian yang hanya sisi negatif saja, pasti. Ya, nah, cari dan temukan satu aja, ya, satu aja yang membuat hal itu membuat kita bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya sangat merasakan hal itu ketika pada satu kondisi yang sangat membuat stresor, ya, bahkan saya bilang itu depresi gitu, ya. Tapi ketika saya menemukan satu hal, ya, misalnya alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan anak-anak yang sehat, yang ceria, dan itu saya pegang erat. Saya pegang erat, saya kemudian mensyukurinya, ya, kemudian berusaha untuk mengeksplor rasa syukur itu dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Itu menjadi energi yang luar biasa, ya. Jadi ketika bunda-bunda mengalami sebuah kondisi yang menekan, ya, menekan jiwa, coba temukan satu aja yang membuat bunda kemudian bisa tersenyum, ya, bisa kemudian menemukan, oh ternyata luar biasa, ya, ternyata Allah itu maha adil dan sebagainya. Oh, kemarin misalnya sudah naik jabatan, sekarang Allah kasih sakit. Oh, ternyata mungkin inilah warningnya dari Allah, ya, agar kita tidak lalai, agar kita tidak kemudian berbangga diri bahkan melupakan nikmat yang sudah Allah berikan, ya. Jadi temukan satu aja dan kemudian pegang erat, kemudian kita syukuri itu. Berikutnya self challenge. Self challenge ini menantang diri kita sendiri, ya. Jadi misalnya ini bisa kita lakukan misalnya ketika kita menemukan satu hal yang membuat kita bahagia. Nah, atau misalnya membuat kita harus berubah menjadi lebih baik. Contohnya, ya, contoh menantang diri kita dalam satu hari tidak marahin anak. Ya. Nah, bisa Bunda? Ya, ini merupakan salah satu cara untuk menantang diri kita menjadi solutif, menjadi orang yang bisa memanage stresor, ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, ya. Ya, contoh itu tadi, ya, sehari aja tidak memarahi anak, sehari aja tidak menyalakan gadget pada saat berada bersama anak, ya. Jadi fokus, ya, ketika ada anak
semua alat komunikasi disampingkan dulu seperti itu ya. Itu bisa kita buat apa yang kita bisa challenge ya, kita bisa tantang pada diri kita sendiri agar menjadi lebih baik ya. Nah, ini juga terkait tadi kalau kita sudah bisa menemukan ya hal-hal yang kita muhasabahi, yang kita koreksi di langkah pertama yaitu di healing ya. Jadi kalau kita sudah bisa healing, insya Allah ya akan mudah untuk melakukan self challenge ini. Yang keempat adalah menulis jurnal syukur. Nah, ini juga saya masih belajar untuk konsisten bagaimana setiap hari itu menulis jurnal syukur. Insya Allah ya, gimana sih bikinnya Bunda? Gampang gitu ya. Kalau mungkin yang biasa nulis ini pasti jago gitu ya. Apalagi perempuan itu setiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata gitu ya. Nah, mengeluarkan 20.000 kata itu tidak harus melalui lisan ya Bunda, tapi juga bisa melalui tulisan. Nah, coba yang misalnya punya hobi nulis, wah ini bisa dahsyat ini Bunda ya. Jadi kalau saya pribadi misalnya sedang sempat itu menulis di buku diary atau buku apalah gitu ya, atau mungkin di notebooknya bagaimana pengalaman kita hari itu dan tulis satu, dua, tiga atau bahkan misalnya kalau saya sendiri tiga ya, misalnya tiga hal yang membuat kita sangat merasa bersyukur di hari itu. Mungkin hanya sepele, misalnya Alhamdulillah bisa ngasih sedekah ke tetangga, Alhamdulillah hari ini bisa main air sama anak-anak gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa menyuapi si kecil ya. Alhamdulillah hari ini bisa mendampingi anak daring dan sebagainya. Hal-hal kecil itu kita tulis ya. Pada saat di kemudian hari bisa kita baca lagi, wah luar biasa Bun, ya luar biasa nikmatnya, luar biasa sensasinya. Kalau saya bilang sensasi ketika kita bersyukur itu, ketika kita membuka pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi semakin menjadi pribadi yang matang, pribadi yang lebih wise, lebih bijaksana, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kita, ya. Nah, jadi ini untuk langkah-langkah bagaimana untuk kita take meaning atau mengambil makna dari sebuah peristiwa yang membuat kita stres.